semuanya, kenalin nama aku Felita ataupun Nisa. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang materi perilaku menunjukkan keimanan. Apa aja sih itu kak? Jadi perilaku yang menunjukkan keimanan itu berupa menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu menepati janji. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga bisa disebut suatu persetujuan antara dua pihak yang dimana masing-masing mereka menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Ya sebenarnya sama aja sih, tapi biar lebih panjang aja durasinya. Hehehe. Oke. Selanjutnya, menepati juga ada pembagian janji dan manfaat janji. Kita ke pembagian janji dulu ya. Jadi, pembagian janji ini berupa yang pertama, janji kepada Allah. Kalian tahu nggak kalau kita dari sebelum lahir ke dunia itu, atau bisa dibilang masih di dalam kandungan ibu kita sudah berjanji loh kepada Allah. Nggak percaya? Nih, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa sejak berada di dalam kandungan ibu kita, manusia itu sudah bersaksi dengan menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan kita manusia adalah sebagai hambanya. Selanjutnya yang kedua adalah janji terhadap diri kita sendiri. Janji ini adalah janji yang kita ucapkan harus ditepati dan harus bertanggung jawab. Contoh janji ini adalah misalnya saya berjanji saya akan hidup sehat dan rajin berolahraga agar tidak mudah terjangkit penyakit yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga adalah janji terhadap sesama. Contoh dari janji ini adalah mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktu yang disepakati, atau juga janji untuk membayar hutang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan disetujui antara sesama. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat. Apa itu mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat Allah atau bisa dibilang bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan kewajiban dari setiap muslim tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun tingkat pendidikan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua adalah mengucapkan pujian dan terima kasih kepada Allah. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan penciptanya dan dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dengan kita bersyukur, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Manfaat dari bersyukur adalah meningkatkan keimanan, mengurangi rasa tidak puas, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kesehatan fisik, dan lain-lain. Poin ketiga selanjutnya adalah memelihara lisan.
Memelihara lisan dijabarkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah menghindari ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, sedangkan orang yang bersangkutan tidak suka jika hal itu disebutkan, baik yang berkaitan dengan jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriahnya, dan sebagainya. Cara ghibah pun bermacam-macam, seperti contohnya membeberkan aib serta menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang diperunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Yang kedua adalah menghindari namimah. Namimah adalah ketika seseorang membawa dan menyampaikan pembicaraan dari suatu kelompok perorangan kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyebabkan perselisihan di antara keduanya. Namimah dikenal juga dengan istilah mengadu domba. Yang ketiga adalah menghindari fitnah. Menurut KBBI, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik seseorang dan merugikan kehormatan seseorang. Finally, kita sudah mencapai di poin yang terakhir, yaitu poin keempat, yaitu menutup aib orang lain. Berdasarkan menurut KBBI, aib diartikan sebagai malu, celah, noda, salah, dan keliru. Dan menurut Al-Fairuz Abadi Al-Qamus Al-Muhit, secara bahasa aib berbentuk jamaknya adalah uyub, didefinisikan sebagai kekurangan atau cacat. Jenis-jenis aib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah aib berdasarkan sifatnya. Ditinjau dari sifatnya, jenis ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu aib zahir dan aib tersembunyi. Jenis aib yang kedua adalah aib berdasarkan penyebabnya. Jenis ini dibedakan menjadi 2 bagian juga, yaitu yang pertama aib yang bersifat khalqiyah dan aib yang disebabkan perbuatan maksiat. Terus kenapa Kak kita harus bisa menutup aib orang lain? Alasannya karena yang pertama, aib bukanlah konsumsi publik. Yang kedua, menyebarkan aib termasuk perundungan yang dapat menyebabkan banyak dampak kepada korban. Dan yang ketiga, menyebarkan aib bisa mengundang konflik. Sekian penjelasan aku di video kali ini. Semoga kalian semua yang nonton bisa mengerti dengan penjelasanku, diambil pelajaran dan hikmah positifnya, dan yang negatif cukup diambil pelajaran dan sebagai peringatan untuk diri kita agar bisa menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik. Thank you guys for watching. Sorry if I have said something wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.